Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah perencanaan dan pengembangan bisnis dengan topik pembahasan kita kali ini mengenai financial planning. Jadi, bagaimana pentingnya financial planning dalam kehidupan saudara dan bagaimana cara melakukan tata kelolanya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan dan sehingga saudara dapat menjadi jauh lebih mengerti tentang bagaimana pola mengatur keuangan. Nah, jadi materi yang kita bahas pada hari ini ya, kita akan introduction dulu kepada saudara mengenai apa itu planning ya. Kemudian financial planning. Lalu kita akan belajar mengenai apa itu piramida dari financial planning hingga ke financial planning misconception. Nah, semoga ya saudara bisa mengikuti hingga akhir video dan saya harap bisa memberikan tambahan ilmu ya, paling tidak ya bisa saudara implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan paling tidak saudara bisa mengertilah bagaimana mengatur laporan keuangan itu yang baik sehingga bisa merencanakan masa depan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk di yang pertama ya, introduction itu kita lihat di planning ya, seperti yang saudara lihat dalam gambar. Kita harus merencanakan segala sesuatunya itu dengan baik ya. Ibarat seperti menebang pohon ya, kita menebang pohon itu harus disesuaikan dengan pola jatuhnya. Ya, jadi tidak seperti dalam gambar ya, itu akan jatuh bersama seolah-olah kita sudah naik ke atas, tetapi kita juga akan jatuh bersamaan. Nah, ini ada 5P yang terkenal dalam dunia financial planning. Yang pertama adalah proper. Nah, proper ini artinya sesuai ya. Jadi sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Misalkan saudara menginginkan 2 tahun lagi bisa membeli kendaraan ya, kendaraan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, jadi harus proper. Kemudian P berikutnya adalah planning. Jadi semuanya itu harus direncanakan. Kenapa kok harus direncanakan? Nah, karena kalau tidak direncanakan, maka yang terjadi adalah kita mendapatkan hasil yang tidak diinginkan. Artinya misalkan kita akan berangkat ke mall, kita merencanakan akan membeli tas, tapi ketika di sana lihat ada diskon sepatu, kita belok beli sepatu. Nah, itu tidak terencana. Selanjutnya prevent. Prevent itu artinya prevent, mencegah. Nah, sebelum segala sesuatunya terjadi, kita harus bisa mencegah. Kenapa kok dicegah? Nah, misalkan sebelum terjadinya bencana atau ketidakpunyaan uang, ya kita harus bisa mencegah dengan mencari dana tambahan yang sifatnya taktis yang nantinya bisa digunakan untuk uang cadangan. Lalu poor, ya itu miskin lah, artinya kita jangan sampailah ke arah poor. Lalu yang berikutnya adalah performance ya. Performance ya itu segala sesuatunya harus sesuai dengan performanya. Ya, jadi harus ada imbal balik yang performanya itu sesuai dengan effort yang sudah saudara keluarkan. Nah, kita lihat di planning dulu ya. Nah, planning artinya ya kita seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, artinya kita harus merencanakan sebelum terjadinya bencana. Nah, contohnya ini, preparation for competitive exam. Artinya ketika akan ada ujian ya saudara harus prepare, harus membuat planning. Planningnya apa? Yaitu belajar. Nah, itu contoh planning. Kemudian financial planning artinya is the process of meeting your life goal. Artinya adalah bagaimana kita melakukan perencanaan terhadap tujuan hidup kita yang disesuaikan dengan
keuangan kita. Nah, apabila kita ingin membeli sepeda motor, ya harus disesuaikan dengan keuangan kita. Misalkan kita mampunya maksimum dari uang gaji kita itu hanya untuk membeli sepeda motor ya kelas-kelas NMAX, jangan paksakan untuk membeli mobil Brio angsurnya ya. Ya artinya itu tidak proper dengan manajemen your finance. Finance-nya itu mampunya hanya untuk angsur NMAX, tapi memaksakan untuk membeli Honda Brio, ya artinya tidak proper. Nah, lalu ini adalah bentuk dari financial planning pyramid. Nah, startnya itu dari wealth protection, artinya kita melindungi apa yang kita punya. Artinya yang sudah kita miliki itu artinya ya dijaga. Misalkan kita punya rumah, punya bisnis, yaitu bisnisnya itu dijaga. Jangan sampai modal utama kita itu yang misalkan rumah punya sendiri kita jual ya. Kita harus protect what you have. Dari misalkan kita punya rumah, yaitu diprotect, jangan sampai dijual. Lalu setelah kita protect, kita wealth creation ditingkatkan, ditambahlah, dipercantik rumahnya untuk lebih menarik daya pikat rumah. Misalkan rumah tersebut digunakan untuk kepentingan bisnis, ya. Lalu yang terakhir wealth distribution, atau transfer what you have. Apa yang kita miliki itu kita curahkan di situ. Misalkan kita ahli dalam melakukan dekorasi tata ruang, ya kita dekor. Kita ahli dalam memasak, ya artinya kita maksimalkan rumah itu untuk restoran atau warung ya. Karena masih milik sendiri ya. Jadi lebih enak tanpa memikirkan uang sewa. Lalu untuk financial planning process ini ya, pertama dari meet. Ya. Sejak bertemu ada data collection, goal setting, and current analysis. Artinya pada saat melakukan perjumpaan pertama, misalkan dengan calon investor, ya kita mengumpulkan data-datanya dan merencanakan tujuan dan melakukan analisis saat ini. Misal bertemu dengan seseorang, ya kita harus bisa current analysis. Siapa orang itu dan apa manfaatnya bagi kita misalkan. Di situ kita menentukan goal settingnya. Setelah perjumpaan itu kita membuat plan, draft plan, lalu final plan, dan ketemu product suggestion. Product suggestionnya itu apa? Misalkan bertemu dengan Tuan A atau Nyonya B. Ya, dari hasil itu bertemu menciptakan sebuah produk baru. Produk baru berupa apa? Alat kecantikan atau produk kecantikan yang hasil ramuan sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan harga yang murah misalkan. Nah, itu dari product suggestion-nya. Setelah punya product suggestion-nya lalu diimplementasikan atau dieksekusi. Lalu dijuallah produk itu ya. Setelah dijual kita review, kita monitoring dari penjualan itu apakah ada peningkatan atau ada permasalahan dalam penjualan tersebut sehingga ketemu solusinya. Nah, ini konsepnya ya. Jadi konsepnya ini ya kita lihat di yang paling bawah ya. Sebelum melakukan penjualan ya kita lihat dulu cash flow analisisnya. Itu untuk melihat seberapa banyak uang yang kita miliki, jadi akan menentukan langkah penjualan apa yang akan kita lakukan juga. Lalu yang berikutnya adalah monitoring atau portfolio rebalancing and review. Ya, selalu ya, setiap kita selesai melakukan penjualan, setelah selesai kita melakukan kegiatan bisnis, selalu kita monitoring. Monitoring itu tidak ibaratnya itu ya tidak harus kapan, tapi menurut kita perlu. Misalkan menurut textbook monitoring itu dilakukan seminggu sekali. Tapi menurut kita karena bisnisnya itu mengandung risk
yang tinggi, ya kita harus lakukan monitoring secara berkala. Ya, karena tingkat fraudnya tinggi dan tingkat kecurangan tinggi, maka kita lakukan monitoring secara berkala. Kalau kita menggunakan cash flow analysis, sumber dananya jelas, ya. Misalkan sumber dananya berasal dari orang tua atau dari perbankan, dan penggunaannya sesuai, maka terjadi balance. Jadi segala sesuatunya bisnis yang saudara jalankan itu, kalau sumber dana itu digunakan dengan benar, ya hasilnya tentu akan benar. Karena terkadang begini, diberikan modal 10 juta, tapi saudara gunakan 5 juta. Lalu 5 jutanya saudara anggap sebagai uang sisa. Jangan, ya. Kalau bisa dimaksimalkan, misalkan 8 juta atau 9 juta, 1 jutanya untuk dana jaga-jaga, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, ya itu akan lebih maksimal dibandingkan hanya setengah-setengah, ya, ibaratnya seperti itu. Kemudian net worth and current asset analysis, ya. Aset dikurangi dengan liability, ketemunya adalah net worth. Nah, net worth ini apa? Net worth itu adalah kekayaan bersihnya dari si siapa? Dari orangnya. Misalkan, ya, saudara mempunyai aset. Aset saudara 10. Liability-nya, hutangnya ada 5. Ya jelas, ketemunya kekayaan bersihnya 5. Jadi hati-hati. Kadang kita itu mendapatkan uang masuk, tapi kita lupa untuk mengurangi uang masuk itu dengan liability kita. Jadi kita sudah menganggap uang masuk itu adalah net worth, padahal belum. Kita lihat dari risk profiling dulu. Kenapa kita harus melihat dari risk profiling? Karena ketika kita akan melakukan perencanaan, terkadang kita ini lupa dengan risknya. Kenapa kok lupa? Ya karena gini, ini adalah bisnis keluarga, aman lah, misalkan terjadi kerugian sudah ada yang menopang. Nah padahal risiko itu ada risiko yang ibaratnya ini rendah, ya. Risk averse ini yang paling rendah. Konservatif itu ya sedengan, karena itu mungkin masih di tingkat biasa, moderat, dan yang paling parah ini kita tidak pernah tahu bisnis kita ini masuk ke dalam risk profiling yang agresif atau averse. Nah, untuk mencari tahu bisnis kita masuk ke dalam profiling yang mana, ada baiknya kita lihat dari tingkat pesaing bisnis kita ini banyak atau tidak, atau jenis yang kita produksi ini apakah jenis yang mudah ditiru atau tidak. Nah, ini akan menentukan risk profiling kita. Nah, jangan lupa setiap terjadi risk, kita harus punya emergency fund analysis. Analisisnya itu ada. Kenapa? Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi jangan sampai merepotkan teman, saudara, atau siapapun karena kita melupakan emergency fund. Ya, kita harus sediakan dana atau barang-barang logam mulia, ya, untuk dana-dana emergency yang tidak boleh digunakan ketika memang kita dalam kondisi tidak genting. Nah, baru bisa digunakan ketika terjadi kondisi genting tadi. Jadi gampangannya, ya, untuk menghitung berapa emergency fund yang kita kelola itu, kita harus paling tidak menyediakan dana 3-6 bulan dari pengeluaran kita.
Ya, kita harus bisa menghitung pengeluaran kita per bulan berapa. Nah, setelah ketemu pengeluaran per bulan 10 ya. Ya, kita sediakan dana aman selama 3 bulan yaitu 30. Nah, 30 juta ini disimpan dan tidak boleh digunakan ibaratnya. Untuk apa? Dana emergensi selama 3 bulan ke depan. Ya, jangan sampai digunakan. Nah, ketika sudah digunakan, terpaksa emergensi itu digunakan, ya artinya saudara dalam hanya punya waktu 3 bulan untuk segera lepas dari kondisi emergensi itu. Ya paling tidak selama 3 bulan saudara masih bisa hidup lah, tidak merepotkan orang. Ya, jadi saudara punya waktu 90 hari untuk bisa keluar dari masalah emergensi itu. Ya, ya gimana caranya? Ya, tidak pinjam dana orang. Ya, karena kalau pinjam dana itu belum tentu kita bisa mengembalikan. Kalau kita sudah aman selama 3 bulan, ya, kita tingkatkan menjadi 6 bulan. Gimana caranya kita tahu aman dan tidak? Ya kita ngerasa tercukupi terus, ibaratnya aman, dana itu nggak pernah digunakan ya. Lalu kita tingkatkan masa keamanan kita menjadi dana disimpan selama 6 bulan untuk masa genting. Nah, jadi selama 6 bulan ya tinggal menyisihkan lagi tambah 30. Jadi saudara punya security deposit untuk emergency fund selama 6 bulan sejumlah 60 juta rupiah. Nah, dana ini yang harus saudara maintain dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke protection planning atau life insurance ya. Ya, ini gambaran untuk orang asuransi ya. Jadi ibaratnya kita tidak perlu asuransi sih sebenarnya. Ya, ini kan opsional saja. Kita harus bisa tahu berapa goals kita dan apa yang akan kita amankan. Nah, saudara mau mengamankan apa? Kita lihat dulu. Mau mengamankan hanya untuk kebutuhan pokok, ya itulah sejumlah dana yang harus saudara amankan. Tapi kalau saudara ingin mengamankan biaya studi saudara, misalkan untuk studi ini minimal yang harus selesai dalam kurun waktu 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi harus sudah beres dan dananya harus aman. Nah, itu yang harus saudara asuransikan ibaratnya atau harus saudara sisihkan. Nah, itu untuk menentukan segala sesuatunya harus tahu dulu goalsnya itu akan dibawa kemana. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah protection planning. Ya, mungkin sekarang saudara belum perlu ya. Tapi ke depan ya, ketika sudah mulai bekerja dan berumah tangga, untuk protection planningnya, make sure you have medical insurance. Ya, kamu harus yakinkan bahwa saudara punya medical insurance. Ya minimal BPJS lah. Because kita tidak ada yang tahu ya ke depan kita sakit apa dan bagaimana. Lalu property insurance, motor insurance, cayman insurance, kemudian professional liability insurance. Nah, kita tidak akan pernah tahu juga ya dalam menentukan liability itu apakah kita bisa terjamin pembayarannya. Nah, jadi ada jaminan bahwa hutang-hutang yang kita gunakan itu bisa terbayarkan. Nah, ini adalah alur dari investment planning proses. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan di awal ya. Jadi dari start dan goal. Jadi sebelum menentukan investmentnya, saudara harus bisa menentukan goalnya itu ada di mana. Nah, ini adalah risiko ya versus return trade of product. Ya.
Kadang ya kita berpikiran bahwa produk yang belum kita inginkan itu kita usahakan untuk dimiliki di awal. Ya, karena apa? Karena kita berpikiran bahwa dana yang kita miliki itu merasa cukup untuk 2-3 tahun ke depan. Sehingga di sini ada namanya bond ya atau stok. Nah, kenapa? Karena kita membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Banyak ya. Nah, jadi sekali lagi tentukan goals dari financial planning saudara mau dibawa kemana. Jadi nanti kalau sudah ketemu goalsnya maka tidak akan lari kemana-mana ibaratnya. Nah, ini adalah risknya. Jangan sampai kita ke higher risk gara-gara kita lupa dengan goals. Nah, ini ibaratnya ya. Kita lihat investment planning dari time value of money. Apa itu time value of money? Saudara sudah pelajari di manajemen keuangan. Artinya ketika akan menginvestasikan sesuatu itu harus di aset yang tepat. Contohnya, saudara ingin menginvestasikan barang untuk kebutuhan 3 tahun, 4 tahun ke depan. Tapi saudara membelinya adalah produk handphone dengan harga 20 juta. Betul harganya bagus ya, bernilai tinggi, tapi dengan time value of money, apakah 4 tahun ke depan handphone 20 juta itu akan berubah menjadi 30 atau 40 juta? Mungkin enggak? Tidak ya, karena ada nilai depresiasinya. Akan lebih baik saudara mengalihkan dana itu untuk membeli logam mulia yang nilainya cenderung naik ya, dan dia lebih liquid dibandingkan saudara membeli kendaraan atau sebidang tanah. Ya, ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada diversifikasi dan asset allocation. Jadi jangan pernah menyimpan dana itu dalam satu tempat yang sama. Kenapa? Nah, ini ibaratnya saudara menyimpan uang atau membuat bisnis satu ya, A. Kalau A collapse, yang terjadi apa? Collapse. Ya. Ini ibarat triks dalam investasi saham. Kalau saudara punya uang 1 juta, tapi saudara split menjadi 3 bagian untuk bisnis A, B, dan C. Bisnis C collapse, saudara masih punya A dan B dan berpotensi untuk membuat bisnis C kembali yang berbeda. Ya, karena saudara mempunyai 3 diversifikasi bisnis yang berbeda. Nah, itu triks dalam ilmu investasi. Kita lewati saja. Nah, untuk tax planning ya. Tax planning ini paling tidak ya minimal kita tidak boleh menggelapkan pajak. Nah, kuncinya itu aja. Laporkan apa yang perlu saudara laporkan. Kalau merasa tidak bisa melaporkan dan menyusun laporan pajak, jangan sekali-kali ragu untuk menyewa konsultan pajak. Karena pajak ini walaupun sepele ya, tapi kalau kita sepelekan maka akan menjadi masalah yang bertele-tele. Nah, jadi apa saran saya? Selesaikan, cari orang yang tepat, laporkan apa yang perlu dilaporkan. Jangan sekali-kali menyembunyikan laporan pajak ya, karena menjadi masalah yang berlarut-larut yang aslinya mau malah mengganggu roda bisnis saudara. Lalu dalam monitoring portfolio rebalancing and review, why they are required? Kenapa kok mereka required? Karena kita harus change in your economic profile. Profil ekonomi kita ini harus diubah. Ketika kita ingin sukses, ya profil ekonomi kita ini jangan
borju dulu ya ibaratnya ya. Kita sesuaikan dengan budget kita. Jangan kita memiliki penghasilan biasa tetapi gaya hidup yang hedon. Wah, itu nggak sesuai dengan profil ekonomi. Karena sekali lagi, financial goals keep changing ini harus ditentukan. Sekali lagi, goals itu harus dijaga betul. Karena kalau goalsnya itu loss, maka yang terjadi apa? Kita kehilangan arah, nggak nyampe ke finish. Ini skip saja. Oke. Jadi failing to plan is planning to fail. Ya, jadi ibaratnya kita dalam merencanakan sesuatu itu harus tepat. Jangan sampai apa yang kita rencanakan itu justru menjadi sumber kegagalan. Untuk itu, rencanakan dengan tepat, eksekusi dengan tepat, dan disiplin. Ya, semoga apa yang saudara rencanakan bisa tercapai goals-nya di masa depan. Terima kasih atas atensi yang saudara berikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.